Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jajah Handika, NIM 12016042. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan rencana? Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan atau pada masa selanjutnya menyangkut kegiatan apapun. Siapa pelaksananya, di mana dan kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan atau mengenai tolak ukur dalam mencapai sebuah hasil. Jadi rencana itu adalah perencanaan dari awal untuk masa yang akan datang. Bagaimana kita akan melakukan sebuah kegiatan ataupun bisnis seperti itu. Adapun surah tentang perencanaan yaitu adalah surah Al-Ashr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah ini menyuruh kita atau mengajur kita adalah untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, untuk yang akan datang selanjutnya. Dan yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini merupakan bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Rencana pemasaran ini merangkum penilaian terhadap kebutuhan dan keinginan pasar, kekuatan yang lemah atau kekuatan dan kelemahan pada perusahaan dan pada persaingan saat ini, atau yang diperkirakan. Desain yang dibuat untuk menciptakan nilai guna atau nilai yang memuaskan keinginan untuk membutuhkan yang dibutuhkan konsumen dalam kondisi tetap untung. Rencana pemasaran ini berisikan rencana tindakan setiap yang dilakukan, apa dan kapan, visi, tujuan, atau sasaran dari perencanaan pemasaran ini. Jadi, perencanaan pemasaran ini dapat diartikan sebagai penerapan sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Adapun yang ketiga, membuat perencanaan dan strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Yang harus kita ketahui dalam membuat perencanaan dan strategi pemasaran di sini adalah itu adanya perubahan pola hidup dalam masyarakat itu sendiri. Adapun yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan dan strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama itu kita harus memperhatikan perubahan pola hidup masyarakat. Misalnya pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi itu merubah pola hidup masyarakat, yang mana perubahan tersebut dimulai dari
kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dulunya misalnya kebudayaan masyarakat yang tradisional berubah jadi kebudayaan yang modern, yang serba teknologi, yang kemajuannya lebih baik daripada sebelumnya. Itu jadi tolak ukur kita dalam melakukan perencanaan dan strategi dalam pemasaran. Dan yang selanjutnya itu adalah pola konsumsi masyarakat. Adapun pola konsumsi masyarakat di sini kita harus memperhitungkan di mana pola konsumsi masyarakat yang harus kita perhatikan, yaitu misalnya menurunnya daya tarik pembeli untuk membelikan sebuah produk yang kita tawarkan. Mereka turun drastis untuk membeli barang tersebut dikarenakan adanya misalnya di masa sekarang, yaitu adanya pandemi COVID-19, yaitu yang dimana kita diterapkan yaitu melakukan social distancing, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak boleh bersalam satu sama lain. Itu menyebab pola konsumsi masyarakat juga terganggu, misalnya dengan keamanan suatu produk. Kita harus memperhatikan keamanan suatu produk itu juga, misalnya kita keamanan melampirkan suatu keamanan suatu produk itu untuk menjaga dan juga menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk kita seperti itu. Dan juga selanjutnya itu kondisi ekonomi. Kita juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat pada masa sekarang, contohnya di masa pandemi ini sangat menurun sekali. Dari yang fakir bahkan sampai orang yang berkecukupan pun juga menurun daya belinya. Di situ jadi perhatian kita itu jadi tolak ukur kita untuk menawarkan suatu atau merencanakan dan strategi dalam pemasaran tersebut. Dan selanjutnya itu tingkat persaingan. Tingkat persaingan di sini sangatlah perlu diperhatikan juga. Kita harus merencanakan sesuatu yang membuat konsumen kita itu menarik, membuat konsumen kita itu bangga dengan hasil produk kita, dan mereka terus dan juga ingin terus merasakan dan terus membeli hasil dari produk kita dari tingkat persaingan itu. Karena tingkat persaingan di sini itu menyebabkan kekurangan daya tarik masyarakat untuk membeli ke kita. Dari saing yang tinggi di sini, tingkat persaingan di sini yaitu membutuhkan sesuatu perencanaan strategi yang matang untuk membuat konsumen tertarik dengan apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Ada beberapa faktor lain yang menyebab perencanaan strategi pemasaran. Salah satunya itu adalah perubah kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Dahulu, pengguna televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi, seiring perubahan teknologi dan perkembangan teknologi, dan pada zaman yang semakin dinamis atau pada zaman yang semakin maju ini, membuat penggunaan internet dan juga gadget yang kita gunakan sehari-hari semakin memampuni. Kini banyak orang menggunakan internet dan ketepatan mendapatkan informasi. Perubahan dari menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan strategi pemasaran dalam dunia maya maupun online. Karena zaman sekarang masyarakat itu lebih menggunakan ponselnya atau gadget atau internet untuk mendapatkan sebuah informasi. Di situ yang harus menjadi faktor, yang harus menjadi perubahan kebiasaan konsumen yang kita lakukan itu adalah melakukan
informasi atau memberikan informasi melewati atau lewat media-media internet seperti yang kita biasa gunakan, yaitu Instagram, Facebook, WA, dan sebagainya yang ada di internet atau sosial media. Itu lebih baik dibandingkan yang pada masa yang belum adanya gadget ataupun internet, yaitu seperti adanya koran maupun televisi. Itu kita harus menggunakan seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah duta merek. Dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu menjadi seorang artis cantik dan tampan sebagai sebuah produk maupun mau menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk tersebut, meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada pergeseran. Kini perubahan atau memilih produk lebih sering menggunakan para selebgram atau selebblog, selebriti atau dan semacamnya untuk promosi mereka. Karena misalnya contohnya selebgram itu mempunyai kemajuan untuk sebuah produk yang kita promosikan. Misalnya ada kita ingin menjadikan sebuah selebgram itu menjadi model produk kita untuk berkembangkan, untuk memajukan sebuah produk kita dan ingin memajukan sebuah perusahaan kita. Adapun selanjutnya itu adalah community touch yang semakin efektif. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun kini popularitasnya masih kalah dibandingkan dengan media online seperti gadget kita, internet. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram menjadi tempat untuk menjadi komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi orang lain sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar banyak. Contoh produk yang dikenal akibat perbincangan media sosial perihal iklan yang dipasang oleh produsen di media elektronik tidak begitu menarik. Dan selanjutnya itu adalah terjadinya komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Adapun dalam dunia pemasaran atau marketing, perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan pendengar. Seorang pemasar, marketer, tidak lagi harus berbicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Kini, seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengar keinginan konsumen dengan mendengar konsumen. Pemasar dapat mengetahui dari konsumen sebagai bahan perbaikan dan perkembangan produk di masa depan. Jadi, seorang pemasar itu harus memberi kesempatan untuk konsumen untuk berbicara terlebih dahulu mengenai produk yang kita tawarkan, agar terjadinya dua arah komunikasi dua arah di dunia pemasaran tersebut. Itu memerlukan pembicara dan pendengar itu bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa bekerja sama dengan baik. Adapun yang kelima yaitu strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah berikut, yaitu surah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin mafiqum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Adapun kandungan dalam surah tersebut adalah sepanjang perjalanan sejarah, kaum muslimin merupakan simbol amanah di bidang perdagangan, merupakan perjalanan di atas adab Islamiyah. Kandungan dalam surah tersebut adalah kita disuruh untuk apa? Janganlah kita memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil, dengan jalan yang buruk. Contohnya seperti apa? Dalam perdagangan, si penjual mengurangkan pengurangan timbangannya dan semacamnya. Itu termasuk jalan yang batil. Dan juga kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dan senang sama senang di antara kita. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun yang keenam, strategi pemasaran untuk meningkatkan pemasaran dalam perusahaan. Strategi pemasaran dalam praktik perusahaan, cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Banyak strategi pemasaran yang dikenal dalam teori-teori pemasaran, namun beberapa strategi pemasaran yang biasa dilakukan dan dijelaskan. Misalnya, yang pertama yaitu menembus pasar. Menembus pasar di sini yaitu strategi ini bertujuan meningkatkan penjualan dan menawarkan barang atau jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum, menggunakan barang dan jasa tersebut. Dalam strategi ini memperoleh pangsa pasar yang lebih besar merupakan tujuan utama. Dan adapun selanjutnya itu mengembangkan pasar. Strategi pasar atau strategi ini dapat dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau sudah habis, sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang dan jasa yang lama. Dan selanjutnya itu mengembangkan sebuah produk. Dalam mengembangkan sebuah produk mencakup perubahan barang dan jasa yang tetap digunakan cara produksi yang sama dengan cara produk lama. Strategi ini umumnya dilakukan untuk memperpanjang masa edar atau siklus hidup. Jika perusahaan mengetahui bahwa sasaran pembeli mulai bosan, perusahaan harus menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun selanjutnya itu adalah melakukan diversifikasi. Adapun diversifikasi, strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Strategi ini efektif untuk memanfaatkan relung atau kelompok yang selama ini diabaikan atau kurang diperhatikan. Dan selanjutnya itu adalah penerapan biaya murah. Strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang murah. Akan tetapi hal ini bukan berarti menurunkan kualitas barang atau jasa. Strategi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu produk massal dengan menggunakan alat tepat guna, distribusi murah dengan menggunakan saluran distribusi yang pendek, serta sistem pembayaran dengan syarat yang fleksibel. Pemilihan lokasi yang tepat, penerapan disiplin dengan bekerja dan menggunakan tenaga profesional, bahan baku atau input yang murah dengan memangkas saluran yang panjang, melakukan negosiasi, memperkuat modal, dan jaringan informasi yang kuat.
Selanjutnya itu memfokuskan pada pasar. Memfokuskan pada pasar dengan memberikan pelayanan kepada para pembeli khusus dengan bentuk pelayanan yang terbatas, pembeli dengan ditentukan dengan jelas sehingga lebih efektif dan efisien dari persaingan yang ketat. Dan demikian perlu ditentukan bauran pemasaran yang lebih dari yang tepat agar dapat mempengaruhi kebutuhan khusus dari para pembeli yang dituju. Selanjutnya itu melakukan diferensiasi. Adapun diferensiasi difokuskan pada penciptaan barang dan jasa baru yang berbeda dengan yang lain. Strategi ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menciptakan citra terhadap barang dan jasa, menggunakan teknologi baru atau teknologi yang berbeda, penampilan produk atau pelayanan jasa yang berbeda, menggunakan saluran distribusi yang berbeda. Mungkin hanya itu untuk strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketujuh, jika saya memiliki sebuah usaha atau bisnis, strategi yang saya gunakan untuk memajukan pangsa pasar yang lebih besar itu adalah strategi menembus pasar. Dalam strategi ini, peroleh pangsa pasar yang lebih besar merupakan tujuan utama. Strategi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga, membuat barang dan jasa yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jual beli yang lebih banyak. Dan yang ketiga yaitu menambah barang atau jasa dengan melakukan program cuci gudang untuk barang yang hampir kadaluarsa. Selanjutnya itu melakukan promosi penjualan seperti memberikan hadiah, diskon, atau voucher belanja. Yang kelima itu adalah meningkatkan pengenalan merek dengan melakukan publisitas dan penelitian. Yang keenam itu meningkatkan promosi melalui media dengan cara yang sesuai dengan sasaran pembeli yang hendak dicapai. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk melakukan strategi dalam menembus pasar ini itu memerlukan tingkat yang pertama itu kita harus membutuhkan itu sesuai dengan Islam dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Untuk apa? Untuk kemajuan kita ke depannya supaya kita tidak jatuh kepada jalan yang batil. Adapun yang kedelapan yaitu cara mengembangkan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, strategi untuk mengembangkan pemasaran terdiri atas berbagai elemen. Dalam hal ini terdapat 6 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran sebagai berikut. Contohnya, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah atau merupakan sebuah pasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dengan pasar tersebut. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan atau pola pembelian dan tanggapan yang berbeda terhadap berbagai macam penawaran yang ada di pasar tersebut. Dan selanjutnya itu adalah menentukan posisi pasar. Market position. Perusahaan usaha memilih usaha konsentrasi pada kasus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan sebuah platform. Segmen pasar dianggap menarik jika memiliki beberapa sifat berikut. 1. Segmen pasar cukup besar.
Dua segmen pasar cukup potensial untuk berkembang lebih lanjut. Segmen pasar tidak dikuasai oleh pesaing yang ada. Segmen pasar masih membutuhkan sesuatu yang dapat dilayani oleh perubahan. Berikut dua strategi yang dapat dilakukan dalam menentukan pasar. 1. Konsentrasi segmen tunggal, yaitu strategi yang dapat ditempuh perusahaan bila ingin mempunyai posisi yang kuat hanya pada satu segmen. Kedua yaitu konsentrasi segmen ganda, yaitu strategi yang dapat ditumbuh perusahaan bila ingin mempunyai posisi yang kuat dalam beberapa segmen. Dengan demikian, pencapaian segmen pasar yang satu dilakukan bersama dengan pencapaian segmen pasar lainnya. Adapun selanjutnya yaitu segmen memasuki pasar. Itu market entry strategi. Beberapa cara yang ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu adalah yang pertama, memasuki pasar dengan pembeli perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli tidak banyak mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang dibeli, melainkan akan sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dari perusahaan yang dibeli secepatnya. 2. Yaitu memasuki pasar dengan berkembang sendiri. Dalam hal ini terdapat beberapa penghalang yang harus diperhatikan untuk memasuki pasar bagi perusahaan yang berkembang sendiri, yaitu memperoleh hak paten, skala produksi yang paling ekonomis, memperoleh saluran distribusi, menentukan pemasok yang paling menguntungkan, dan biaya promosi yang mahal. Yang ketiga yaitu memasuki pasar melalui kerja dengan perusahaan lain. Dalam hal ini terdapat beberapa keuntungan yang didapat, antara lain risiko ditanggung bersama. Tiap-tiap perusahaan memiliki keahlian sehingga dapat melengkapi atau saling menutupi kekurangan yang ada, atau menutupi kekurangan satu sama lainnya di perusahaan tersebut. Ada selanjutnya itu strategi marketing mix. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yaitu produk, keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran secara fisik, baik merek, pembungkus, garansi, maupun servis sesudah penjualan. Harga. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga antara lain biaya, keuntungan, praktik saingan, dan perubahan kesaingan pasar. Promosi termasuk dalam kegiatan promosi antara lain periklanan, personal, dan promosi penjualan atau publisitas. Distribusi. Yang keempat itu distribusi. Aspek yang pokok berkaitan dengan keputusan distribusi antara lain sistem transportasi, sistem penyimpanan, dan sistem pemilihan saluran distribusi. Dan selanjutnya itu strategi penentuan waktu. Ini strategi. Apabila perusahaan telah menemukan yang baik, penetapan tujuan, dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahkan perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Perusahaan harus dapat menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pemasaran. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak lambat atau malah terlalu cepat. Dan selanjutnya itu pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan penghilangan bisnis lama jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan. Manajemen korporat harus mengembangkan dan mengakuisisikan bisnis harus untuk pengisiannya. Adapun yang ke-10 itu menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan yang non-muslim.
Dalam pemasaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat Islam saja, namun juga dapat ditujukan kepada umat beragama. Bahkan umat yang tidak beragama sekalipun, Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu mau membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta ini, tanpa berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, derajat, dan jenis kelamin sekalipun. Hal tersebut tidak terlepas dari kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang telah diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain Allah, dan tercekik, dan yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa segala berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin hal tersebut gak aneh jika dilihat dari perbedaan unsur ideologi antara pemasaran Islam dengan pelanggan non-muslim tersebut. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak aneh jika dilihat bukan dari unsur ideologis, melainkan dilihat pada keunggulan yang dimiliki oleh pemasaran Islam sebagai mitra dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pemasaran Islam memiliki keunggulan bukan hanya dalam kehitungan bisnis, namun juga memiliki keunggulan dalam sisi moral. Bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Nilai tersebut merupakan nilai yang mampu menembus ideologi umat muslim sehingga tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam, pemasaran kita. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Itu salah satu menjadi daya tarik untuk pelanggan non-muslim. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3 dan membacakan apa kandungannya di dalamnya. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 10. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhaniqatu wal والموقودة والمتردية والناتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم بالقوة اليوم يعيش الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Adapun kandungan dalam ayat ini telah dijelaskan. Berarti jenis makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam antara lain 1. Bangkai binatang mati tanpa disembelih. Hikmah keharaman bangkai antara lain keadaan bangkai yang menjijikan dan sangat membahayakan kesehatan. 2. Darah yang mengalir dari tubuh hewan yang disembelih atau lainnya. Hikmah darah diharamkan karena dapat mengandung zat-zat kotor dari tubuh yang sulit dicerna. 3. Seluruh anggota tubuh babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, misalnya menyebut nama berhala. Hal ini diharamkan karena hukumnya sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 5. Hewan mati tercekik karena diikat atau lainnya, sehingga hewan tersebut mati dalam keadaan tidak berdaya, maka keharamannya sama dengan bangkai. Yang ke-6 yaitu hewan mati dipukul dengan benda keras atau benda berat lainnya. Keharamannya karena sebagian berpendapat menyatakan darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya. Yang ke-7, hewan mati karena jatuh dari tempat tinggi seperti bukit, hukumnya sama seperti bangkai. Hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain sama dengan bangkai, kecuali jika masih sempat menyembelih, maka hukumnya menjadi halal. Dan ke-9 yaitu hewan mati karena diterkam binatang buas, sama dengan bangkai, kecuali jika masih sempat disembelih, maka hukumnya menjadi halal. Hewan yang disembelih untuk berhala, hukum keharamannya karena perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah. Ini salah satu perbuatan termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, dalam ayat ini juga ditegaskan keharaman mengundi nasib dengan anak panah. Dahulu orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah untuk menentukan suatu perbuatan mereka lakukan untuk tidak sesuai bunyi kalimat pada ayat panah tersebut. Janganlah melakukan perbuatan seperti demikian karena merupakan perbuatan fasik dan tidak percaya dengan takdir Allah. Selanjutnya, ayat ini diterangkan pada saat haji wada, perpisahan. Orang-orang yang tidak beriman telah putus asa dan berusaha mengalahkan agama Islam. Dengan demikian, sebagai umat Islam jangan sampai merasa takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ayat ini juga dijelaskan bahwa ayat saat dalam keadaan terpaksa, beberapa jenis makanan dan yang diharamkan di atas diperolehkan makanan asal diperlukannya dan sekitar mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang 11 itu membacakan surah An-Na'am ayat 143 dan apa kandungan dari surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثمانية أذواع من الضأن نصفين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين عما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan adalah ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah padaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa dapat meyakini seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Jadi dalam menjelaskan masalah manfaat produk, peran data dan fakta sangat penting, bahkan seringkali pemaparan data dan fakta jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan penjelasannya. 12. Kapan suatu produk bisa bermanfaat? Suatu produk bisa bermanfaat apabila produk tersebut dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengelolaan yang bersih atau taharah, dan juga penyajian yang islami. Jadi, apabila produk dikatakan bermanfaat itu, yang pertama, bisa digunakan oleh konsumen dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa membantu dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, yang dimaksud dengan karakteristik produk itu adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada komponen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen produk itu adalah yang pertama yaitu tingkatan produk, dan yang kedua itu klasifikasi produk, dan yang ketiga yaitu bauran dan sistem produk. Yang keempat itu desain produk, dan yang kelima itu diferensiasi produk. Dan yang ke-13 itu adalah, baiklah saya akan menjelaskan menurut Kotler dan Kettler, dijelaskan bahwa yang pertama itu tingkat dasar manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yaitu tingkatan yang kedua, pemasaran harus berubah. Manfaat inti menjadi produk dasar. Jadi, manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan harus diubah menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Dan yang ketiga yaitu tingkatan yang ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasa diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Dan yang keempat, pemasaran harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara maju, merek dan persaingan mereka pada tingkat tinggi, sedangkan di pasar negara berkembang, sebagian persaingan terjadi di tingkat produk yang diharapkan. Yang kelima itu adalah produk potensial, yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transportasi yang mungkin dialami oleh produk yang ditawarkan di masa depan. Jadi, keterangannya, yang pertama yaitu manfaat inti dari produk, yang kedua itu produk dasar, yang ketiga itu produk yang diharapkan, yang keempat itu produk yang ditingkatkan, yang kelima itu produk potensial. Dalam membuka usaha pendidikan, usaha jasa pendidikan, menurut saya di sini yang berhubungan dengan manfaat inti, kita melakukan pelayanan dan manfaat yang benar-benar membuat pelanggan kita
menjadi suka dengan kita dan bangga dengan kita dalam jasa pendidikan tersebut. Dan selanjutnya itu produk dasar. Dalam produk dasar di sini kita harus benar-benar mengubah manfaat produk tersebut, dengan menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati pelanggan kita gitu ke depannya. Dan selanjutnya itu produk yang diharapkan. Adapun produk yang diharapkan di sini, kita harus membuat produk yang bisa diharapkan oleh pelanggan-pelanggan kita supaya mereka tidak berganti kepada produk-produk lain. Selanjutnya itu produk dan yang ditingkatkan. Misalnya kita menyiapkan produk tambahan untuk menarik pelanggan kita. Misalnya ada produk 1 dan ada lagi tambahnya produk 2, produk 3 untuk menarik pelanggan kita supaya terus bekerja sama dengan kita agar terus membeli produk kita. Dan yang kelima itu produk potensial. Potensial di sini adalah mencakup tambahan dan transportasi yang dialami suatu produk atau penawaran di masa yang depan. Kita harus menawarkan di masa yang akan datang. Misalnya penawarannya berupa tambahan suatu produk, misalnya produknya mengalami perubahan yang sangat baik untuk pendidikan anak masa sekarang dan seterusnya. 15 yaitu produk harus mengantarkan kita kepada ketakwaan. Produk dapat dikatakan mengantarkan kita kepada ketakwaan itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu materi yang halal, dan yang kedua itu proses pengelolaan yang bersih atau taharah, dan yang ketiga itu penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Itu termasuk dari produk yang menghantarkan kita kepada ketakwaan. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang produk yang menghantarkan kita ketakwaan ini adalah Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzu billahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzi idzal talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum waranuhum yunsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Yang ke-16 yaitu membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan apa kandungan dari surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ينسرون. Ayat tersebut menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Artinya produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijanjikan antara penjual dan pemberi. Persyaratan mutlak pada sebuah produk dalam Islam adalah harus memenuhi kriteria halal. Simak firman Allah Subhanahu wa taala,
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 116. Ke-17 membacakan Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulu lima tashifu an شناتكم الكاذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Kandungannya, usai merinci makanan yang diharamkan, Allah lalu melarang manusia mengatakan hal yang tidak berdasarkan atas nama Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, baik barang, binatang maupun hal-hal lain, tanpa dasar dan tanpa merujuk pada ketentuan Allah dan Rasulnya, bahwa ini hal dan ini haram. Dan yang ke-18 membacakan surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan surahnya menyuruh kita memakan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amalan yang soleh. Dan janganlah berbuat keburukan. 19. Adapun Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Produk dapat diklasifikasi barang dan jasa. Contohnya, yang pertama yaitu barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba dan disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. 2. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain. Misalnya, bengkel, reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Kotler juga mendefinisikan jasa. Antara lain, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak kepada pihak lain dengan yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan pemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan dan tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Dan yang kedua itu berdasarkan daya tahan. Produk dapat diklasifikasikan menjadikan produk tidak tahan lama atau produk tahan lama. Yang pertama yaitu produk tidak tahan lama, merupakan barang berwujud yang bersifat yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, minuman ringan seperti itu. Dan adapun produk tahan lama merupakan barang berwujud yang bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin bubuk, pakaian dan sebagainya. Dan yang ketiga itu berdasarkan penggunaan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Yang pertama itu barang konsumen, merupakan barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu adalah barang
kebutuhan sehari-hari, yaitu barang yang pada umumnya sering dan segera dibeli, serta memerlukan usaha yang sangat kecil dalam membandingkan ataupun membelinya. Contoh barang jenis ini antara lain sabun dan surat kabar. Yang kedua yaitu barang belanjaan, yaitu barang dalam proses memilih dan membeli dibutuhkan pertimbangan dengan cara membelikan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan modelnya. Contoh barang jenis ini antara lain pakaian, kursi tamu, dan alat rumah tangga. Barang khusus yaitu barang yang memiliki ciri unik dan untuk merek khas sehingga sekelompok pembeli bersedia berusaha lebih keras dalam proses pembelian. Contohnya barang jenis ini antara lain barang mewah dengan merek dan model yang khas seperti mobil, perlengkapan, serius, kamera, dan pakaian khusus. Dan selanjutnya itu barang yang tidak dicari, yaitu barang yang diketahui maupun tidak diketahui oleh pembeli, namun pada umumnya mereka tidak berpikir untuk membeli. Contoh barang yang di sini antara lain adalah nisan atau tanah kuburan. Dan yang kedua yaitu barang industri, merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu yang pertama yaitu adalah bahan dan suku cadangan, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Dan selanjutnya itu barang modal, yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Dan selanjutnya itu adalah barang pembekalan dan pelayanan, yaitu barang yang tidak masuk ke barang jadi dan barang akhir. Yang ke-20 itu adalah bauran produk. Bauran produk itu adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perasaan memiliki lembar kedalaman luas dan konsistensi tertentu. Lembar suatu bauran produk mengacu pada seberapa kali dini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan kedalaman suatu bauran produk mengacu pada jumlah keseluruhan barang dalam bauran tersebut. Keluasan suatu bauran produk mengacu pada beberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh setiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk mengacu pada beberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produk, saluran distribusi, dan hal-hal lainnya. Dan yang ke-21, berdasarkan apa yang telah saya telah dan teliti, lembaran bau produk di Alfamart atau Indomaret itu sangatlah banyak sekali, karena produk yang berbeda-beda memiliki oleh Indomaret atau Alfamart tersebut menjadi pengacu berapa banyaknya lini produk yang berbeda dimiliki Indomaret tersebut. Menurut perkiraan saya, lembaran bauran produk tersebut adalah sekitaran ribuan atau bahkan jutaan lembaran suatu produk. Adapun kedalaman suatu produk, dalaman bauran produk tersebut adalah jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut kalau diperkirakan dengan jumlah yang berganda-ganda dari satu produk, misalnya ada satu lusin bahkan sampai ada 100-an dan bahkan sampai ada ribuan, itu diperkirakan bahkan sampai jutaan kedalaman suatu produk tersebut, suatu bauran produk tersebut.
Adapun luasnya suatu bauran produk tersebut itu adalah banyak jenis yang ditawarkan. Misalnya seperti yang saya telah teliti atau telah ada dalam suatu Indomaret, mereka menawarkan berbagai macam diskon bauran. Di situ banyak sekali mereka menawarkan dari macam-macam produk yang mereka diskon. Misalnya di sini ada promo diskon tersebut. Dan yang 22 yaitu adalah penting dari diferensiasi produk atau perbedaan produk, merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan suatu yang diproduksi dengan produksi perusahaan pesaing. Strategi ini didaya gunakan sehingga perusahaan dapat menghindari pesaing harga. Dalam Islam memandang diferensi produk di sini menurut saya tidak mengapa, karena di sini strategi ini perusahaan dapat menghindari pesaing harga. Misalnya perusahaan ingin membedakan harga dari perusahaan yang lainnya. Menurut saya itu tidak jadi permasalahan, karena kalau kita di situ kita menaruh harga dengan sekian berdasarkan kemauan kita sendiri, dan juga kita tidak menipu orang lain, kita tidak membohong orang lain, kita jujur dalam perdagangan atau perusahaan tersebut dalam mempromosikan produk tersebut. Adapun Al-Quran yang mendukung ayat ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl yang 116 tadi yang kita baca sebelumnya itu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebutkan oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, atau mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Dalam Al-Quran surah An-Nahl di sini menjelaskan bahwa kita menjaga lidah kita untuk tidak berdusta. Kita jangan kita mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal itu jangan mengada-ngadakan kebohongan tersebut. Dan yang 23 yaitu yang saya ketahui tentang pengemasan, pelabelan, dan penjaminan dan garansi dalam Islam, yaitu adalah pengemasan. Pengemas ini merupakan kegiatan merancang dan mempromosi wadah untuk produk. Kemasan dapat mencakup 3 tingkatan bahan, sebagai contoh botol, berbagai kemasan primer, masukkan ke dalam kotak karton. Pengemasan di sini menurut Islam kita harus pengemasannya dengan baik dan benar, supaya tidak menyalahkan dan juga tidak berbohong kepada konsumen, pada orang yang membeli produk-produk kita. Adapun pelabelan di sini, pelabelan harus dilakukan pada setiap produk. Label tersebut merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit, serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Dalam pelabelan di sini kita harus dalam Islam kita harus mengutamakan sesuai produk yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan produk yang dalamnya itu misalnya kelapa isinya, tapi labelnya itu harus kelapa, seperti itu. Itu harus sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Adapun jaminan
Dan gerasi di sini adalah menurut saya itu dosen secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pelanggan yang normal dan masuk akal. Jamin merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh perusahaan pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, pergantian atau pengembalian uang. Menurut saya jamin atau garansi di sini menurut saya tidak jadi permasalahan karena dalam Islam jika terjadi kekurangan suatu produk, adanya jaminan garansi di sini itu bisa diselesaikan dengan dengan pembaikan dan juga pergantian dan pengembalian uang. Itu salah satu dari cara kita untuk menawarkan suatu produk dengan orang, dan juga dan salah satu untuk prinsip-prinsip dalam Islam. Pun pengertian dari power marketing di sini yaitu adalah kerangka dalam manajemen pemasaran. Kerangka dalam manajemen pemasaran di sini adalah pelanggan bukan dijadikan sebagai objek, melainkan subjek. Perusahaan harus merancang tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan dan membina sebuah jangka panjang dalam lingkungan. Hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi dan kesejahteraan bagi kita semua. Adapun sebuah perusahaan memiliki power marketing yaitu berdasarkan landas pola pikir yang dikunci dalam power marketing. Yang pertama itu pergerakan, tumpuan untuk menjawab persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergolak karena ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Kedua, kepedulian. Kepedulian sini pergerakan harus disertai dengan kepedulian kepada pelanggan melalui inovasi di bidang strategi manajerial maupun produk atau jasa. Inovasi di bidang strategi atau manajerial menghasilkan produk dan atau jasa yang inovatif merupakan proses untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Mungkin itu yang jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.